Ya, selamat siang Sobat Bipos, masih bersama dengan saya Syakira dalam program Bitak Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja. Ya, tadi kita masih membahas tentang bagaimana perasaan Dara menjadi seorang pemenang di tahun 2023. Nah, kan selama 1 tahun itu tidak terasa ya, mungkin berbagai macam kenangan yang dilalui bersama pasangan. Lalu bagaimana sih perasaannya hingga sekarang kan sudah mau lengser nih? Mungkin perasaan sekarang tuh cukup sedih ya, karena nih tinggal 3 hari lagi kita akan mengadakan pemilihan Nananggaluh tahun 2024. Jadi mungkin sedihnya karena kan teman-teman kita dari kabupaten kota lain nih, jauh jaraknya, akan jarang kumpul-kumpul karena kami pasti mempunyai kesibukan masing-masing. Jadi mungkin nanti setelah pemilihan semoga kami masih bisa nih kumpul sama-sama di event yang sama juga Nananggaluh gitu. Wah, berarti memang seperti itu ya. Nah, sekarang kita bertanya ke Bang Erwen lagi, Nanang Erwen ya. Baik, Nanang Erwen kan selain sebagai Nanang Kalimantan Selatan tahun 2018, sebagai seorang ketua harian juga, ketua harian Ikatan Nananggaluh Kalimantan Selatan. Nah, apa sih yang sudah dilakukan atau mungkin yang akan selalu diharapkan untuk anak-anak di Nananggaluh, Ikatan Nananggaluh Kalimantan Selatan di tahun ini atau mungkin kedepannya nantinya? Wah, kalau kita di organisasi kan kita menjabat sebagai ketua harian ini sudah hampir 3 tahun. Seolah kalau tidak ada halangan kita Januari atau Februari lah kita adakan musyawarah besar karena kan pergantian kepengurusan. Jadi selama kami menjabat di tahun 2021 sampai akhir 2024 ini banyaklah kisah asam pahit manis lah gitu ya. Karena kita menemani ketua umum yang hari ini juga terpilih sebagai anggota DPD kan, Nanang Muhammad Hidayatullah. Jadi kan kita sering ambil peran, sering handle adik-adik di Nananggaluh. Yang pertama yang kita membuat sedih itu ketika pemilihan ini kan, selama 1 tahun itu sudah beberapa angkatan yang ulun lalui dari 2019, 2020 kita nggak pemilihan karena COVID kemarin kan, 21, 22, 23 ini kan punya ciri khas masing-masing per angkatan itu kan, dan punya kenangannya masing-masing. Ketika kita ada program kerja, oh ini seperti ini, angkatan ini seperti ini, jadi ada berbekas di hati saya gitu. Makanya selama 1 tahun ini kita padatkan jadwal, kita rame-rame, kita sama-sama, ayo adik-adik Nananggaluh, apa sih yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita bantu. Nah, kami selaku pimpinan selalu kalau 1 bulan itu kita ada hampir 5-10 kali lah naik turun ke dinas pendidikan itu kan, kita selalu sampaikan bahwa Pak, tolong libatkan Nananggaluh di semua lini apapun, entah itu acara kebudayaan, acara pariwisata, dan acara apapun seperti rapat-rapat anggaran atau rapat-rapat koordinasi apa-apa hari jadi sebagainya kan, selalu libatkan. Maka itulah yang membuat kita itu nantinya tahu nih kegiatan-kegiatan di Provinsi Kalimantan Selatan. Serta juga ini yang selalu kita ulang-ulang pertanyaannya, Pak, tolong kalau ada tugas-tugas luar kota, tidak hanya dinas yang dibawa Pak, tapi juga Nananggaluh Kalselnya, agar dinasnya silaturahmi dengan dinas, duta-dutanya silaturahmi antar duta. Jadi kita kan bisa ambil yang mana yang bagus, yang mana yang tidak kan. Nah, itu yang selalu kita sampaikan. Dan kita hari ini mengkoordinir seluruh ketua pawadahan 3 kabupaten kota agar selalu sinergi dengan kita kan. Sebenarnya Nananggaluh Kalsel ini cuman mediator di provinsi menyampaikan aspirasi dari pawadahan-pawadahan yang ada di kabupaten kota. Dan Dara sedih, kita juga sedih ini. 3 tahun udah lamanya kita menjabat, mudah-mudahan nanti akan lahir ketua-ketua yang baru yang siap bekerja dan menciptakan kekerenan yang selanjutnya. Baik, berarti Nanang dan Galuh ini sebagai seorang mediator gitu Mediator. ya. Nah, ini yang sebenarnya paling menarik ya bagi saya. Sebenarnya tugas seorang Nanang dan Galuh itu, tugas pokoknya itu apa sih sebenarnya? Tugas pokoknya ini membantu program pemerintah, khususnya di bidang kebudayaan dan pariwisata ya. Kalau dulu kan kita gabung.
Nah, setiap ada kegiatan itu kita menjadi agen of perubahan. Jadi bagaimana Nanang Galuh ini menjadi role model bagi anak muda. Sebenarnya semua anak-anak muda ini yang lahir di Kalimantan Selatan disebut Nanang dan Galuh. Maka di luar kan dikiau loh nang kan, hanya saja Nanang Galuh ini kita ada ada pemilihan kan, cuman disematkan. Kalau selempang itu hanya simbol. Yang benar itu adalah bekerja dan bagaimana mengabdi kepada kabupaten kota masing-masing. Tugas Nanang Galuh ini adalah selalu mempromosikan, selalu melestarikan kebudayaan yang ada di Kalsel agar tidak hilang. Kenapa? Sekarang kan di era sekarang ini banyak budaya-budaya yang masuk, banyak sekali kan. Jadi kita tidak melarang. Budaya itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, jadi jangan sampai menghilangkan adat istiadat leluhur kita. Makanya tugas Nanang Galuh ini adalah menjaga dan melestarikan, mengajak kembali. Tidak hanya tugas Nanang Galuh, yang ulun katakan tadi adalah sinergitas dengan pemerintah. Selalu ada event-event kebudayaan yang kita letakkan di objek wisata, misalkan di Loksado ada event-event apa gitu kan, Nanang Galuh yang handle. Maka itu akan menjadi mata bagi anak muda, melirikkan mereka, wah ini asik nih. Jadi itulah, kalau hari ini sudah ada kegiatan itu, mari kita tingkatkan lagi. Yang awalnya level 1, gimana caranya sampai level 100. Nah, itu yang kita harapkan, dan selalu kita ingatkan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ya. Berbicara tentang pengaruh budaya luar ya, sekarang kita beralih ke Dara nih kan. Dara sebagai seorang Galuh kebudayaan, Dara kan dituntut untuk selalu berupaya melestarikan budaya daerah, budaya tradisional Banjar. Nah, sementara kan saat ini budaya luar itu sangat gencar mempengaruhi masyarakat, terutama anak muda. Nah, apa sih yang akan dilakukan Dara, atau mungkin tanggapan Dara mengenai isu tersebut? Karena seperti yang dikatakan Nanang Erwen tadi ya, itu sudah tugas kita, tugas Nanang Galuh sebagai role model untuk mempromosikan dan tetap terus melestarikan kebudayaan Kalimantan Selatan khususnya. Jadi mungkin jika saya menanggapi isu tersebut, kita tidak bisa menghalangi pengaruh dari luar. Nah, jadi bagaimana diri kita sendiri itu bisa memilah dan memilih yang mana nih budaya yang masih bagus, yang mana budaya yang masih kita kolaborasikan, yang masih bisa kita kembangkan dengan budaya yang ada di daerah kita. Karena seperti yang kita tahu, budaya kita sendiri kan itu pondasi negara kita ya. Nah, jadi itu sudah tugasnya sebagai anak muda untuk terus bersinergi dengan pemerintah untuk tetap melestarikan kebudayaan. Ya, itu tadi tanggapan dari Dara, bahwasanya budaya itu adalah pondasi negara gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke Nanang Erwen. Nah, Nanang Erwen, itu kan tadi tentang budaya asing. Nah, kalau menurut Nanang Erwen, apakah budaya Banjar ini sudah bisa dikatakan go nasional? Contoh sederhana kan seperti banyak lagu berbahasa daerah lain, seperti lagu Jawa. Nah, kan itu lagunya populer di kalangan masyarakat, bisa didengarkan oleh banyak telinga. Kalau di daerah Banjar sendiri itu bagaimana sih? Ya, memang tidak asing ya kalau kita melihat hari ini anak-anak muda ini, kita katakan lebih hafal lagu-lagu Jawa kan daripada lagu-lagu kita sendiri kan, karena mungkin instrumen-instrumennya tidak dari bahasa, bisa juga dari musiknya kan, gendang-gendangnya itu kan, padahal cuma nyanyi belum tentu tahu itu artinya kan. Nyanyi-nyanyi aja. Jadi kalau kita menyikapinya kan, kita sudah dulu ada koordinasi dengan beberapa teman-teman di entertain seperti musisi-musisi, ada Jeb, ada Pandas, ada Komika Ganangan dan lain-lain kan. Nah, itu mereka itu sangat-sangat populer lah. YouTube-nya juga banyak, dan dari sanalah kita kolaborasi mengenalkan bahasa Banjar. Dikit demi sedikit kan, pelan-pelan, alhamdulillah ada yang sudah go nasional. Itu dari segi entertain kan kita kolaborasi. Tidak hanya di situ, harusnya sudah dilaksanakan juga dari pemerintah daerah, misalnya seperti expo pemerintah, terus kayak bupati, wali kota sama gubernur kan sering memakai kain sasirangan. Itu salah satunya kan kita juga mengenalkan ini kain sasirangan. Nah, nantinya
Nantinya kita harap ya tadi kita up lagi apa yang masih kurang. Jadi masalah musik itu masalah selera. Tapi kalau kita dari Bahari memang sangat suka lagu Banjar. Kalau kita mendengar lagu Jawa ini sakit kepala juga kita. Tapi kosakatanya kan mungkin musik-musik alunan instrumennya itu aja yang membuat asik kan. Padahal kalau kita dalami lagu-lagu Banjar ini sangat-sangat asik, sangat-sangat merdu, yang menjiwai lah. Mudah-mudahan anak muda ini selalu kita bunyikan di rumah-rumah kan, selalu kita tampilkan sejarah-sejarah lah agar bisa mengenalkan. Makanya kita apresiasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan, bahwa sejarah kurikulum untuk mengenal kebudayaan itu jangan dihapuskan, SKS-nya ditambah. Nah, itu upaya pemerintah untuk tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan ini kan. Luar biasa. Nah, kan tadi bisa melalui upaya pemerintah, tapi bisa juga kan era digital sekarang ya. Nah, bagaimana sih penilaian kalian masing-masing seberapa eksis budaya Banjar ini di era digital dan mengapa gitu? Mungkin boleh dari Dara terlebih dahulu. Kalau menurut saya budaya Banjar sendiri itu sudah eksis ya, karena tadi kan itu musik selera. Terus apalagi kalau kita berbicara kain sasirangan. Nah, sasirangan ini bukan hanya go nasional aja nih sekarang, bahkan adalah go internasional, karena ada di beberapa pemerintah daerah sudah bekerja sama untuk bahkan fashion show di internasional di luar negeri untuk mengenalkan budaya wastra kita nih. Jadi sasirangan itu sekarang kan bukan hanya dipakai untuk tamu-tamu undangan di acara-acara pemerintah, tapi sekarang sudah di kehidupan sehari-hari, sudah dikombinasi dengan baju-baju modern, bahkan para desainer nasional sekarang juga melirik kain sasirangan untuk dipadu-padankan untuk model bajunya gitu. Karena berarti wastra kita, budaya kita itu sudah sangat-sangat eksis nih di nasional maupun internasional. Ya, itu tadi salah satu bentuk contoh adalah kain sasirangan ya. Kalau tanggapan dari Nanang Erwan sendiri bagaimana? Ya, kalau kita ini orangnya sosial banget ya Mbak ya. Kalau kita ini kadang kalau duduk-duduk kalau kita lagi ada jalan-jalan, tugas-tugas dinas kan keluar kota, kita ini ngobrol nyambi-nyambi aja bahasa Banjar kan. Saya selalu bilang, wah dari mana? Dari Jakarta, kita dari Banjar. Jadi kita sambil sharing-sharing lah. Itu yang upaya saya lakukan dalam diri saya sendiri kan. Terus kalau kita pergi-pergi, kita selalu pakai kain sasirangan. Contoh yang simpel kimono sasirangan gitu kan yang saya kenakan ini. Terus banyak lagi lah yang kalau ada tamu. Nah kebetulan kita ada usaha ini di transportasi. Usaha saya di bidang logistik dan tour and travel. Kalau saya itu lagi jemput tamu, kita selalu putarkan lagu-lagu Banjar. Dan mereka apresiasi, oh ini asik ini. Nah, padahal media kita untuk mengenalkan ini sangat-sangat luas. Entah kita kolaborasi dengan pengusaha tadi, kolaborasi dengan pemerintah, makanya semua lini itu terlibat. Semua ini terlibat, usahanya, pemerintahnya, atau masyarakatnya itu semua terlibat. Makanya tugas Nanang ini kembali kita gencarkan media sosial, kita mengajak lah. Kalau kita mengajak, kita harus jadi contoh juga kan. Makanya itu buatlah bangga masyarakat kita, buatlah kita semakin dikenal, semakin eksis. Buatlah supaya orang lihat kita, oh tahu orang Banjar, kan gitu. Ya, itulah PR kita semua. Ya tadi kembali ini sudah bagus, tinggal kita up lagi supaya lebih dikenal lagi kan. Nah, itu. Sebenarnya banyak sekali ya budaya-budaya itu tidak hanya di satu fokus bidang aja. Banyak sekali contohnya kayak kain, bahasa, musik, alat musik, makanan juga bisa mungkin ya. Nah, kalau Dara sendiri ya, kan apa sih yang harus dilakukan agar budaya Banjar ini akan terus eksis dan dilestarikan oleh masyarakat? Juga mungkin harapannya dapat diterima oleh masyarakat daerah lain atau mungkin publik internasional seperti itu, Dara. Kalau dari segi harapan ya, sebenarnya kan tadi budaya itu luas ya. Budaya bukan hanya berbicara tentang kain, musik ataupun makanan. Nah,
Kalau dari segi makanan sendiri nih, itu kan kuliner orang-orang dari luar daerah yang datang ke Kalimantan Selatan. Nah, tentunya membawa oleh-oleh untuk ke daerahnya masing-masing. Itu mungkin bisa menjadi jalan atau jembatan bagi kita untuk terus melestarikan budaya yang ada di Kalimantan Selatan gitu. Wah, itu tadi tanggapan dari Galuh Dara terhadap kebudayaan yang ada di daerah Banjar. Nah, kita akan masih membahas seputar budaya lagi lebih dalamnya bersama pandangan dari seorang Nanang dan Galuh Kalimantan Selatan. Namun setelah ini, setelah jeda dari pesan-pesan berikut ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.